Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Faradila. Saya dari kelas A Pendidikan Fisika Universitas Jember. Di sini saya sebagai kelompok 6 akan mempresentasikan tentang paradoks kembar untuk memenuhi tugas mata kuliah fisika modern. Seperti apa sih yang dimaksud dengan paradoks kembar, lalu perumpamaan tentang paradoks kembar, serta latar belakang para ahli tentang paradoks kembar. Lanjut, di sini paradoks berasal dari bahasa Inggris yaitu twin paradox, yang berarti sesuatu yang kelihatannya bertentangan tetapi sebenarnya tidak, karena mereka dalam waktu yang sama. Paradoks si kembar atau biasa disebut sebagai paradoks jam merupakan suatu efek relativistik di mana terdapat selang waktu dari dua kejadian. Misalnya selang waktu antara dua detak arloji yang akan mengalami perlambatan apabila benda itu bergerak relatif terhadap seorang pengamat. Lanjut, di sini ada contoh perumpamaan tentang paradoks kembar. Di sini terdapat dua orang kembar yaitu Tono dan Tony. Tono diputuskan tetap tinggal di bumi, sementara saudaranya yang bernama Tony menjadi astronot yang akan mengadakan perjalanan luar angkasa menuju bintang. Saat itu, Tony mengendarai pesawat luar angkasa atau roket dan terbang menuju bintang dengan kecepatan V. Dan tak lama setelah itu, telah tiba di bintang. Sekitar 20 tahun lamanya, Tony kembali ke bumi dan bertemu Tono dengan kecepatan yang sama. Tony menemukan bahwa saudaranya yang bernama Tono terlihat lebih muda dari dirinya. Hal ini dianggap aneh. Masing-masing dari saudara kembar, baik yang berada dalam roket ataupun yang berada di bumi, bisa menganggap bahwa saudaranya lah yang melakukan perjalanan. Dan menurut teori relativitas khusus, masing-masing akan melihat bahwa saudaranya yang melakukan perjalanan akan mengalami waktu yang lebih pendek daripada dirinya sendiri. Teori relativitas khusus menyatakan bahwa jika Tony bergerak terhadap Tono, maka selang waktu dalam kerangka inersial Tony mengalami dilatasi sebanyak Y yang sama dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Sehingga pada akhir perjalanan Tony, dia lebih muda daripada Tono. Proses paradoks kembar ini lebih mengacu pada dilatasi waktu, di mana semakin laju mendekati kecepatan cahaya, semakin lambat waktu berjalan. Untuk kerangka yang mengalami percepatan, dilatasi waktu tidak terjadi. Persoalan ini lebih terjadi pada kasus paradoks kembar, yaitu roket yang ditumpangi mengalami perlambatan saat berbalik kembali menuju bumi. Di sisi lain, pengamat di roket dapat menganggap bahwa bumilah yang mengalami perlambatan, sedangkan roket dalam keadaan diam. Namun hal itu sebenarnya terjadi adalah roketlah yang diperlambat sedangkan bumi tetap diam. Dengan demikian, yang mengalami dilatasi waktu adalah pengamat di bumi, sedangkan pengamat yang di roket tidak mengalami dilatasi waktu. Dikatakan sebagai paradoks karena sebuah efek absolut yang bisa dihasilkan dari pergerakan relatif. Namun di sini tidak ada kontradiksi dari eksperimen dan bayangan tersebut yang dapat dijelaskan dalam lingkup dasar dari relativitas khusus. Efek ini telah dibuktikan pada eksperimen Havlicki yang menggunakan jam yang diletakkan pada pesawat terbang dan membandingkannya dengan jam yang tetap ada di bumi. Dari hasil tersebut, keduanya mengalami perbedaan, di mana pada pesawat terbang atau di ruang angkasa, waktu tampak lebih lambat daripada yang ada di bumi. Lanjut, di sini ada latar belakang istilah dari paradoks kembar. Ingin mengemukakan di mana orang yang mengalami percepatan ialah orang yang melakukan perjalanan, sehingga percepatan inilah yang menjadi penyebab ketidaksamaannya, dan bukan dari faktor usia. Ia beranggapan bahwa efek itu sebagai suatu kejadian dari gerak mutlak. Kemudian dilanjutkan oleh J.H. Framlin pada tahun 1980. Beliau menyatakan teoritis pada kasus paradoks kembar, karena mereka tidak mengetahui mengapa si kembar yang bergerak tidak dapat menggunakan persamaan-persamaan relativitas untuk menghitung usia saudaranya yang tinggal di bumi. Model lain kemudian dikemukakan oleh Dray pada tahun 1990. Ia mengulas tentang ketidaksimetrian yang mendasar antara kedua anak kembar, karena hanya dari satu yang berubah arah sehingga mengalami percepatan. Kedua anak kembar dalam suatu sistem berbentuk silinder masih didapatkan ketidaksimetrian antara kedua anak kembar tersebut. Kemudian,
Penjelasan mengenai paradoks kembar dengan pendekatan efek Doppler disampaikan oleh M. Marconi pada tahun 2006. Dengan menggunakan efek Doppler, ia membahas paradoks lonceng pesawat, angkasa, dan transformasi Lorentz untuk sembarang kecepatan dalam satu dimensi. Selanjutnya, pendapat lain juga disebutkan oleh Greenwood yang mengilustrasikan bahwa tiap anak kembar memiliki sinyal cahaya. Kemudian dilanjutkan oleh Edward de Manekin yang menyatakan dengan bukti langsung dan mendasar dari pembalikan tentang ketidaksamaan segitiga. Kemudian dilanjutkan oleh Ground yang menggunakan metode Lagrange dan juga Serge yang menyebut dengan diagram Bramah. Kemudian untuk pembahasan secara rinci nanti akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Afira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hai, apa kabar hari ini? Halo, perkenalkan, saya Afira Fitri Rahayu, NIM 180210102031 dari Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Jember Angkatan 2018. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang teori-teori paradoks kembar. Nah, saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yaitu Putri Faradila. Terima kasih Kak Putri. Nah, jadi apa aja sih teori-teori yang mengusung si paradoks kembar ini? Nah, satu itu ada dilatasi waktu, yang kedua ada kontraksi panjang. Mau tahu lebih lanjut? Silahkan cek video ini. Nah, jadi dilatasi waktu itu adalah selang waktu antara dua detak alat pengukur yang mengalami kelambatan, di mana jika alat tersebut bergerak relatif terhadap pengamat. Jadi bagaimana sih Kak dilatasi waktu itu? Oke, aku akan memberikan sebuah gambaran. Nah, di sini itu merupakan, ini semuanya sama ya, baik di gambar A maupun di gambar B. Nah, ini tuh merupakan sebuah pengukuran waktu cahaya yang ditembakkan kemudian dipantukan kembali. Nah, itu diukur berapa sih waktu yang ditempuh antara kerangka acuan yang berbeda, yaitu di laboratorium yang diam terhadap bumi, kemudian yang ada di roket. Nah, yang si roket ini dia melakukan kecepatan hampir mendekati cahaya. Nah, apakah ada selang waktu atau akan terjadi seperti apa? Nah, ternyata dalam dilatasi waktu itu terjadi pengurutan waktu. Untuk mencari waktunya, oke, kita lihat dari yang berikut ini. Nah, ini kan ada sebuah sinyal cahaya yang diteruskan kemudian menuju ke cermin, kemudian dipantau kembali. Nah, itu ternyata memiliki perumus persamaan sebesar 2L sama dengan CT. Nah, sedangkan untuk satu kali pulang ataupun pergi saja itu memiliki rumus L sama dengan CT. Nah, ini sama dengan hubungannya dengan fisika klasik seperti rumusan S, V kali T, dimana L seperti S, C seperti kecepatan. Namun C ini kecepatan cahaya. Nah, oke, dari rumusan pertama kita dapatkan persamaan pertama yaitu L sama dengan CT. Kemudian kita ambil Pythagoras dari setengah perjalanan, misal entah pulang atau pergi, misal pergi ya, ini. Nah, kita dapatkan rumus Pythagorasnya yaitu L kuadrat plus V kuadrat T kuadrat sama dengan C kuadrat kali T kuadrat. Nah, bagaimana untuk mendapatkan persamaan T-nya? Itu dengan memasukkan rumus 1 ke rumus 2, sehingga menjadi seperti ini. T absen sama dengan T akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, rumus T absen ini untuk mencari T yang untuk selang waktu yang ada di roket, sedangkan T sendiri merupakan selang waktu yang ada di laboratorium. Seperti itu. Nah, untuk V kuadratnya itu merupakan kecepatannya si roket. Untuk C kuadratnya merupakan kecepatan cahaya. Selanjutnya yaitu kontraksi panjang. Kontraksi panjang itu apa sih? Kontraksi panjang merupakan berkurangnya panjang suatu benda saat benda bergerak relatif terhadap pengamat. Maksudnya gimana Kak? Mau tahu? Tetap lanjutin video ini. Nah, jadi bagaimana sih Kak kontraksi panjang itu? Nah, kontraksi panjang ini akan aku jelaskan dengan peristiwa berikut ini. Di sini ada pengamat A yang diam terhadap pesawat yang bergerak dengan kecepatan hampir mendekati cahaya yaitu 6,6 C dengan panjang pesawatnya itu 100 cm. Kemudian ada pengamat B yang diam terhadap kerangka acuannya itu bumi. Ini mengamati panjang si pesawat ini. Pesawat yang bergerak ini, terus dihitung sama B itu panjangnya berapa sih gitu. Nah, menurut A sendiri, karena dia dari tadi itu diam terhadap si pesawat, panjang si pesawat ya tetap 100 cm. Nah, namun menurut si B berapa? B ini menghitung panjang pesawat dengan pesawat ini tetap bergerak ini tadi sebesar 0,6 C. Nah, kontraksi panjang ini yang tadinya T menjadi L sama dengan L absen akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, L ini itu L ini merupakan panjang hasil pengamat di B
sedangkan untuk L absen merupakan panjang hasil pengamat A. Nah, kita masukkan 100, kecepatannya 0,6 kuadrat C kuadrat ini dapat dicoret sehingga menghasilkan 100 akar 1 min 0,36 ketemu akar 0,64. Nah, akar 0,4 itu 8/10 dapat dicoret, ternyata hasilnya itu 80 cm menurut Zigby. Selanjutnya saya akan membahas tentang makna fisis dari paradoks kembar. Baik dilatasi waktu maupun kontraksi panjang, keduanya merupakan konsep teori dari relativitas Einstein. Ketika kecepatan benda mendekati kecepatan cahaya, di dalam batas waktu, penguatan waktu juga semakin tinggi. Begitu pula di kontraksi panjang, ketika kecepatan benda mendekati kecepatan cahaya, terjadi penguatan panjang juga semakin tinggi. Namun artinya ini, di dalam waktu itu, waktunya semakin pendek, sedangkan kontraksi panjangnya, maksudnya itu benda semakin pendek. Sehingga dapat kita rumuskan grafiknya, dari C dan T merupakan berbanding terbalik. Nah, kita juga dapat melihat dari rumus fisika klasik. Kan sudah saya jelaskan sebelumnya, L sama dengan CT bisa diganti dengan S sama dengan V per T. Kemudian V sama dengan S per T. Berbanding terbalik. Begitulah makna fisis dari paradoks kembar. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan satu contoh soal tentang paradoks kembar. Soalnya, seorang astronot yang diam di bumi memiliki laju denyut jantung 60 detik per menit. Berapa denyut jantung astronot itu ketika ia menumpangi pesawat antariksa yang bergerak dengan kelajuan 0,8 c, diukur oleh pengamat yang A diam dalam pesawat dan B diam di bumi. Di sini diketahui ketika astronot diam di bumi, jam di bumi adalah jam yang diam terhadap kejadian, sehingga delta T0 sama dengan 1 menit per 60 detik, dan kecepatan cahayanya sama dengan 0,8 c. Yang A, ketika astronot bersama pesawat, maka jam pengamat yang berada dalam pesawat adalah jam yang diam terhadap kejadian, sehingga delta T sama dengan delta T0 menjadi 1 menit per 60 detik. Kemudian yang B, berdasarkan prinsip relativitas, pesawat antariksa yang bergerak terhadap bumi dapat dianggap bahwa bumilah yang bergerak terhadap pesawat. Oleh karena itu, jam pengamat di bumi mengalami pemuluran waktu, sehingga berlaku delta T sama dengan K delta T0. Maka K sama dengan 1 per akar 1 V kuadrat C kuadrat. V-nya dimasukkan menjadi 0,8 c, sehingga K-nya ketemu 10 per 6. Terus delta T sama dengan K delta T0. Delta T0 menjadi 1 menit per 60 detik dan K-nya 10 per 6, sehingga hasilnya delta T sama dengan 1 menit per 36 detik. Terima kasih. Selanjutnya saya akan bahas soal berikutnya. Di sini ada Jimmy dan Johnny, mereka adalah anak kembar yang berusia saat ini tuh 20 tahun. Nah, ketika usia 20 tahun, si Johnny itu melakukan perjalanan keluar angkasa dengan kecepatan mendekati cahaya sebesar 0,8 c, sedangkan si Jimmy ini tetap berada di bumi. Nah, ketika si Jimmy ini berusia 60 tahun, si Johnny ini balik lagi ke bumi. Nah, ketika itu berapakah usia si Johnny? Oke. Diketahui T awal Jimmy itu 20, begitu pula dengan T awal Johnny. Untuk T akhir Jimmy itu 60 tahun, sedangkan berapakah untuk T akhirnya si Johnny? Itu yang ditanyakan. Nah, dari contoh soal ini menggunakan konsep dilatasi waktu. Untuk delta TS sama dengan T, di mana ini itu berlaku untuk si Jimmy, sedangkan untuk delta TS absen itu berlaku untuk si Johnny, T0. Untuk perumusannya, T sama dengan T0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kita masukkan T sama dengan 40, T0 dicari, 1 min 0,4, bisa dicoret ibu C kuadratnya, sama dengan T0 40 kali 0,6, sama dengan Johnny itu dicari, T awal Johnny itu 20 tahun, kemudian untuk T akhir Johnny sama dengan 44 tahun. Nah, dari konsep dilatasi waktu ini, umur Johnny ternyata lebih muda daripada umur si Jimmy. Oke teman-teman semua, terima kasih telah menyaksikan video paradoks kembar dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.